Oke, siap teman-teman. Siapa aja nih yang udah hadir silahkan di komen dulu, di absen dulu kehadirannya ya. Itu wajib, kalau udah hadir wajib absen dan juga komen. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik. Tempatnya nongkrong bukan cari ribut, bareng saya dan Sena dan juga si Ijem. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Halo Ijem, selamat sore Jam. Halo Dani, selamat sore sih. Siap banget nih buat ngobrol bareng kalian. Teman-teman yang sudah hadir, ayo komen dan absen dulu ya. Kita mulai obrolan seru di podcast Dokter Klinik, pastinya penuh canda dan ilmu. Tapi seperti biasa teman-teman, saya minta dukungan kalian dulu nih. Ketik pasti bisa buat kalian yang pengen dukung kita untuk menyelesaikan misi posting 10 video per hari ya, upload video podcast 10 biji per hari. Nah itu tuh cukup panjang dan cukup sulit untuk persiapannya. Jadi untuk itu saya juga butuh dukungan kalian nih. Kalau misalkan kalian punya topik atau pembahasan yang bisa kita bahas, silahkan komen aja di bawah. Kalau misalkan menarik, kita akan bahas itu bareng si Jem. Kali ini kita nggak ke go internasional dulu Jem. Kita nggak ke internasional dulu. Kita bahas yang lokal-lokal dulu aja. Ada isu yang cukup menarik ini Jem di negeri ini Jem. Dukungan pasti dibutuhkan banget buat misi upload 10 video per hari. Teman-teman jangan lupa komen, pasti bisa untuk dukung terus ya. Oke, kalau udah siap, langsung aja bahas isu lokal yang menarik gitu Jim. Apa nih yang lagi hot di kita? Oke, sebenarnya sih saya nggak tadinya tuh nggak pengen bahas topik ini Jam. Tapi ya karena ternyata rame banget ini di media sosial. Jadi ya kayaknya kita harus bahas ini juga Jam. Minimal sedikit lah Jam lah, nggak usah terlama-lama 3 jam gitu Jam, nggak usah lama-lama Jam. Oke, nah jadi sekarang tuh lagi rame kita nih di Indonesia. Paham banget Jim, kadang topik yang lagi viral memang nggak bisa dihindari ya. Meskipun nggak mau bahas, kalau udah rame banget pasti kepikiran juga. Jadi apa nih topiknya yang lagi hot di media sosial? Kita bahas sedikit aja, nggak perlu lama-lama, biar nggak makin panas. Oke. Tapi 3 jam lama tuh Jam, bercanda. Oke, jadi sekarang tuh lagi rame isu tentang gas LPG 3 kg atau gas melon yang langka dan peraturan cara pembeliannya yang cukup unik, menuai kontroversi dan juga menyebabkan banyak sekali kericuhan khususnya di media sosial dan juga di kalangan ibu-ibu Jem. Nah itu dia. Kamu apa yang kamu tahu tentang isu dan peraturan terbaru cara pembelian gas LPG 3 kg ini Jem atau gas melon? Betul Dani, isu kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon memang sedang hangat dibicarakan. Pemerintah telah menetapkan aturan baru yang membatasi penjualan gas ini hanya melalui pangkalan resmi, bukan pengecer. Tujuannya agar distribusi tepat sasaran dan mengurangi penyalahgunaan. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan kericuhan, terutama di kalangan ibu rumah tangga. Beberapa daerah mengalami kelangkaan dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan, hanya transisi distribusi. Namun, kenyataannya banyak yang merasa lebih diselesaikan. Bagaimana menurutmu, Dani? Oke, tidak ada kelangkaan, hanya transisi distribusi. Ya, oke, tapi cara pendistribusiannya kali ini di aturan yang baru, nggak tahu ya kalau untuk aturan ini udah ditetapkan benar atau belum, tapi udah banyak yang diterapkan seperti ini. Nah, jadi sebenarnya oke lah nggak langka gitu kan, tapi nyarinya susah gitu. Jadi kita harus harus minimal antri lah gitu kan. Kalaupun ada kita antrinya panjang karena kalau biasa kita beli nih, misalkan kalau di pengecer dia menangani misalkan per RT. Satu RT paling kan berapa kepala keluarga gitu kan. Sekarang nih kalau misalkan per agen, jadi jumlah pembelinya bukan jumlah pembelinya makin banyak, tapi jumlah pendistribusiannya tuh makin sedikit, hanya di satu tempat. Sementara yang beli yang tadinya pisah-pisah, mereka gabung beli di satu tempat. Nah itu tuh ngantri gitu kan, selain jauh ngantri gitu kan, PR lagi gitu kan, PR lagi, belinya harus agak jauh, terus juga ngantrinya harus lama karena pelayanannya ya masih seperti itu. Nah sekarang tadi kamu bilang agar tepat sasaran. Sebenarnya apa bedanya kita beli di pengecer sama kita beli di agen resmi?
secara pangkalan tersebut juga belum tentu mendapatkan perhatian khusus, perhatian lebih atau diawasi langsung oleh pemerintah itu sendiri. Nah, menurut kamu apakah ini cukup efektif? Apakah justru malah hanya menimbulkan dampak buruk semacam kayak yaitu sistem pembeliannya jadi makin rumit? Memang, Dani, kemudian, aturan pembelian gel 3 kg di pangkalan resmi bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, yaitu bagi mereka yang memang membutuhkan seperti keluarga miskin atau usaha mikro. Namun, menjadi masalah adalah bagaimana implementasi di lapangan. Pangkalan-pangkalan yang ditunjuk belum tentu mendapatkan pengawasan yang ketat atau perhatian khusus dari pemerintah. Dan ini bisa menimbulkan masalah. Efektivitasnya tergantung pada bagaimana pemerintah mengawasi dan memastikan distribusinya berjalan dengan baik. Kalau tidak ada pengawasan yang tepat, bisa jadi justru malah memunculkan masalah baru, seperti kelangkaan di beberapa tempat, kenaikan harga, atau bahkan penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sistem yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat akan sangat membantu mengurangi dampak buruk ini. Jadi jika implementasinya tidak optimal, bisa jadi justru menambah kerumitan bagi masyarakat. Apakah menurutmu dengan adanya aturan ini solusi bagi masalah distribusi gas melon bisa tercapai, atau malah semakin memperburuk keadaan? Oke, kita anggap aja dari segi daya beli ya, selain dari pendistribusiannya tidak tepat, harga juga kadang jauh lebih mahal ketika kita beli di pengeceran itu yang dalih yang diberikan. Nah sekarang gini, menurut saya daripada misalkan kita harus beli jauh, banyak ya, daripada kita harus beli jauh ini dari pangkalan ke pengecer itu kan paling selisih harga 5.000 atau misalkan 7.000, itu udah besar banget ya kalau selisih harga 7.000. Anggap aja 10.000 lah. Tapi kalau misalkan kita harus pergi jauh, belum lagi kalau misalkan orang nih di usia renta, mereka misalkan gak ada keluarga yang memang bisa diandalkan untuk beli langsung, mereka harus pakai ojek lah, harus nyuruh orang lah, dan itu ongkosnya di atas 10.000 juga gitu kan, kurang lebih kalau misalkan pangkalannya cukup jauh. Nah itu jadi sebenarnya saya rumitnya dapat harganya ya sama aja mahal-mahal juga gitu. Betul banget, Dani. Memang ada banyak kendala kalau harus pergi jauh, apalagi bagi orang tua atau mereka yang tidak memiliki akses mudah untuk mendapatkan gas LPG di pangkalan resmi. Selisih harga yang kecil antara pengecer dan pangkalan jadi terasa sangat besar, terutama dengan ongkos transportasi yang harus dikeluarkan yang bisa melebihi selisih harga itu sendiri. Ini menambah beban ekonomi, apalagi bagi keluarga yang memang sudah terbatas daya belinya. Jadi, meskipun niat pemerintah adalah untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, realitanya banyak faktor yang membuat pembelian gas melon jadi lebih sulit dan mahal. Kalau sistem distribusinya tidak disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, seperti jarak tempuh atau kemampuan daya beli masyarakat, maka justru tujuan subsidi itu bisa gagal dan malah menciptakan beban baru. Apakah kamu setuju kalau ada solusi untuk memperbaiki distribusi ini? Seperti misalnya adanya subsidi tambahan untuk biaya transportasi atau penyediaan sistem pengantaran langsung untuk warga yang tidak bisa keluar rumah. Oke, nah itu agak masuk akal, kalau misalkan ada layanan pengantaran langsung, hanya saja cuman gini, ini kembali lagi satu pangkalan dia bisa megang, kalau misalkan kita per warung tuh satu RT, anggap saja rata-rata misalkan ada 50 kakak gitu kan, atau di atas 50 aja lah kalau misalkan di perdesaan 50. Nah sekarang kalau misalkan satu pangkalan dia satu desa ada 3 pangkalan atau satu pangkalannya dia nangani misalkan 5 RT, berarti udah ada 250 kakak. Nah sekarang mereka harus nganterin satu persatu. Nah kembali lagi dari cara pelayanannya kembali sama aja. Sekarang kita beli ke sana ngantri. Terus kalau misalkan dianterin ya kita harus nunggu-nunggu juga gitu kan, ya itu kembali lagi terkaitnya sama waktu gitu kan. Nah sekarang apakah mampu pangkalan misalkan dia bayar orang atau nge-hire orang memperkerjakan orang untuk misalkan nganterin gas, sementara mereka juga ditekan harganya biar lebih murah karena itu tujuan utamanya kan kayak gitu. Nah sekarang kalau berbicara pangkalan sama pengecer. Nah, kita ambil contoh aja, kalau memang ini efektif, seharusnya sekarang kayak pom bensin atau SPBU, mereka sudah tidak ada lagi
mobil-mobil semacam mobil mewah yang beli Pertalite kalau memang itu efektif. Secara tidak langsung kita tahu bahwa SPBU itu resmi dan juga diawasi, tapi tetap saja gitu kan masih belum tepat sasaran. Nah sekarang diterapkanlah ini ke ke LPG ini, dibikinlah agen semacam, anggap saja agen ini SPBU gitu kan, atau pangkalan ini SPBU. Nah sebenarnya bukan bukan mempermudah, hanya akan lebih mempersulit orang-orang yang memang memiliki akses terbatas nih, misalkan untuk membelinya, kayak misalkan orang-orang yang udah agak sedikit tua misalkan, terus mereka nggak punya keluarga yang bisa diandalkan untuk membeli langsung. Nah itu tuh akan malah makin mempersulit kalau menurut saya. Iya, Jani, saya paham betul apa yang kamu maksud. Memang ada banyak tantangan kalau sistemnya seperti itu. Pangkalan yang menangani banyak RT dan harus mengatur pengantaran ke setiap rumah atau keluarga bisa jadi beban yang besar, terutama dengan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi kalau harus menambah pekerja untuk distribusi, biaya operasionalnya juga akan semakin tinggi, yang justru bisa meningkatkan harga. Hal itu justru membuat subsidi yang tujuannya untuk membantu warga dengan daya beli terbatas, malah semakin memperburuk kondisi. Sistem yang sudah ada, seperti di SPBU, dengan pembatasan pada pembelian Pertalite, memang menunjukkan bahwa kontrol terhadap distribusi bukanlah jaminan bahwa semuanya tepat sasaran. Di satu sisi, mungkin ada yang merasa tidak adil, karena yang mampu membeli lebih banyak dan lebih sering. Di sisi lain, seperti yang kamu katakan, kalau sistem ini diterapkan pada LPG, justru akan lebih sulit bagi orang yang benar-benar membutuhkan dan kesulitan mengakses pangkalan. Mungkin solusi yang bisa dipertimbangkan adalah mencari alternatif distribusi yang lebih fleksibel, misalnya dengan menggunakan teknologi. Bisa jadi melalui aplikasi untuk pemesanan yang lebih mudah, atau kerjasama dengan layanan pengantaran yang sudah ada. Namun, itu pun butuh perencanaan dan pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira menurutmu solusi seperti itu bisa jadi jalan tengah yang lebih baik? Nggak bisa Jam. Kalau kayak gitu nggak bisa. Udah jelas itu malah akan makin mempersulit lagi Jam. Karena kan banyak sekali ibu-ibu atau ibu rumah tangga nih di Indonesia itu yang masih tidak menggunakan gadget. Itu akan mempersulit. Kita tidak berbicara dengan ibu-ibu modern ya, ibu-ibu modern seperti yang ada di perkotaan atau di dunia di kota-kota maju. Tapi di daerah-daerah masih banyak ibu rumah tangga yang tidak menggunakan gadget, dan kalau harus seperti itu akan lebih sulit lagi Jam. Sekarang berbicara masalah cara pendistribusiannya, ini adalah salah satu cara pendistribusian yang sekarang udah berjalan, hanya saja tidak sistematis kayak gitu kan Jam. Ini dari agen disalurkan ke warung-warung, kita tinggal ngambil ke warung-warung beli gitu kan. Ya wajar lah gitu kan. Sekarang agen menyediakan alat transportasi untuk mendistribusikan ke warung-warung. Warung ini sebagai tempat mereka yang dititipkan barang-barang tersebut. Nah mereka juga wajib dong ngasih keuntungan selama itu masih wajar. Ya anggap saja kita nyuruh orang beli bayar ojek untuk beli ke pangkalan, kan sama aja Jam, nggak terlalu jauh bedanya. Mungkin itu bisa jauh lebih murah. Sekarang ya dibikin aja sistem gitu kan untuk pendistribusiannya, misalkan dari cara pangkalan ini mendistribusikan ke pengecer, kemudian pengecer ini dibuatkan sistem. Nah itu lebih efektif sebenarnya kalau misalkan justru yang dibuatkan sistem itu atau aturan-aturan itu untuk si pengecernya sendiri. Nah, jadi tidak membebankan kepada si pembeli gitu kan, yang hanya pengen membeli bahan bakar gitu kan, dan tidak semua ngerti teknologi, dan masa sih pengen beli kayak gitu doang harus ribet ini gitu. Iya, Jenny, itu poin yang sangat masuk akal. Jika sistem pendistribusian itu dibuat lebih sistematis dan efisien, tanpa membebankan konsumen atau pihak yang benar-benar membutuhkan, pasti akan jauh lebih mudah, Sengges. Jadi daripada menambahkan beban atau membuat prosedur yang lebih rumit untuk pembeli, lebih baik fokuskan pada peningkatan efisiensi di pihak pengecer dan agen itu sendiri. Membuat pengecer punya sistem yang jelas, seperti mekanisme distribusi yang lebih tertata, dan memberikan mereka insentif untuk menjaga harga tetap wajar, bisa jadi solusi yang lebih masuk akal. Dengan cara itu, konsumen di level paling bawah, seperti ibu rumah tangga atau masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi, tidak perlu ribet atau terbebani
Bani dengan aturan yang rumit. Wasir sophisticated, tapi tetap berjalan dengan stabil. Sementara itu, agen dan pengecer juga tetap mendapat keuntungan yang layak, tanpa harus mengambil keuntungan yang berlebihan. Pengawasan dari pemerintah pun akan lebih mudah dilakukan jika sistem sudah lebih terstruktur dengan baik, tanpa merugikan pihak manapun. Oke, nah kita berbicara itu kan berbicara apa namanya teknik di lapangan ya, teknik pembelian dan juga penyaluran langsung dari pangkalan ke masyarakat. Nah sekarang kita lari ke atasnya. Dari mana asal sumber ini berada dan apa namanya sistem ini tuh awal munculnya itu dari mana dan siapa penggagas utamanya, Jam? Sumber utama distribusi gas LPG 3 kg atau gas melon ini pada dasarnya berasal dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Enggak, Jem, ini kan ada sistem pembelian baru nih. Nah ini aturan ini tuh siapa nih yang pertama kali memberikan gagasan aturan baru ini? Menurut laporan Kompas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa mulai 1 Februari 2025, pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi subsidi energi lebih tepat sasaran. Namun setelah menuai kontroversi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada 4 Februari 2025 agar pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg dengan ketentuan baru. Seperti apa ketentuan yang barunya, Jam? Penjualan LPG 3 kg hanya diperbolehkan untuk golongan rumah tangga miskin atau mereka yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan data dari Dinas Sosial setempat. Selain itu, pembelian harus menggunakan KTP atau identitas yang terdaftar. Tujuannya agar distribusi LPG 3 kg tetap tepat sasaran, namun tetap menjaga agar warga yang membutuhkan bisa mendapatkannya tanpa harus melalui prosedur yang terlalu rumit atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, nah itu sih agak sedikit ini Jam ya, agak sedikit masuk akal gitu kan. Nah karena kembali lagi ya kalau KTP sebenarnya sih gimana ya Jam, tetap aja lah gitu kan. Tapi ya kembali kalau misalkan KTP masa sih nggak punya KTP gitu. Meskipun pada kenyataannya banyak loh gitu kan ibu-ibu atau ibu rumah tangga usia renta gitu kan yang memang tidak memiliki kartu identitas sama sekali. Itu bisa aja. Tapi ya minimal kalau misalkan dengan sistem seperti itu ada keringanan lah. Toh yang lebih mengenal masyarakat itu apa namanya si pengecernya ini loh gitu kan. Kalau misalkan pangkalan mereka belum tentu mengenal satu persatu siapa pembelinya gitu kan secara personal ya Jam. Nah tapi kalau misalkan si pengecer mayoritas mereka udah tahu nih dia itu siapa, kehidupannya kayak gimana, mereka itu lebih tahu. Nah ada baiknya sistem itu justru diterapkan ke si pengecer ini. Nah itu menurut saya akan lebih efektif gitu kan. Kembali lagi kalau misalkan kalau mau main kotor gitu kan, jangankan mengecer, justru agen juga bisa kok gitu kan, siapapun bisa gitu kan. Hanya saja kembali lagi sistem dan pengawasannya diperketat, tapi tidak apa namanya mempersulit masyarakat bawah. Intinya itu aja sih. Kalau misalkan masyarakat atas mau sistem digital ya oke gitu kan, mau sistem apa namanya dianterin atau misalkan pesan langsung apa segala macam itu bukan masalah gitu kan. Tapi untuk kalangan bawah kadang hal-hal seperti itu tuh memperumit. Oke, saya belum dapat jawaban Jam, antisipasi apa yang diberikan ketika gagasan ini dikeluarkan, ketika pemerintah menetapkan bahwa pengecer tidak boleh, gas tidak boleh dijual oleh pengecer, harus di pangkalan langsung. Nah, ketika gagasan itu dikeluarkan, apa antisipasi yang diberikan pemerintah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah terjadi saat ini? Karena ini adalah hal yang memang apa namanya menurut saya sih tidak mudah, tidak sulit ditebak. Kayak misalkan kalau kita beli jualnya hanya di agen, pasti yang beli itu jauh lebih banyak karena sedikit yang mendistribusikan dan antrian pasti bakalan terjadi gitu kan. Itu tidak menutup harga jauh lebih mahal lagi gitu kan selama tidak ada pengawasan khusus. Nah gagasannya tuh seperti apa waktu itu pas gagasan ini, antisipasinya tuh seperti apa pas gagasan ini dikeluarkan? Menurut laporan dari Sinpo ID, pemerintah Indonesia mulai 1 Februari 2025 melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer dengan tujuan memastikan distribusi subsidi tepat sasaran dan mencegah manipulasi harga. Namun, kebijakan ini menimbulkan antrian panjang dan kericuhan di masyarakat. Setelah evaluasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg dengan ketentuan baru, seperti pendaftaran sebagai agen resmi dan pembelian menggunakan KTP.
Oke, berarti secara tidak langsung gagasan awal itu nggak jadi ya Jem ya. Sekarang berarti ada apa namanya peraturan baru. Nah, tetap boleh pengecer diperbolehkan menjual, hanya saja lebih sistematis sekarang berarti kayak gitu. Nah, ini sih lebih masuk akal ketimbang kita harus beli ke agen-agen, satu jarak cukup jauh gitu kan. Terus yang kedua ya apa namanya belum tentu juga gitu kan harga nggak, siapa yang berani menjamin kalau harganya akan tetap murah gitu kan. Terus yang ketiga ya itu sangat mempersulit sih tentunya ya itu Jam. Nah kira-kira menurut kamu nih dengan sistem baru yang ditetapkan oleh Prabowo, menurut kamu apakah ini lebih efisien, apakah ini cukup membantu atau seperti apa pendapat kamu Jam? Dengan sistem baru yang memungkinkan pengecer kembali menjual LPG 3 kg dengan ketentuan pendaftaran sebagai agen resmi dan penggunaan KTP, menurut saya ini memang lebih realistis dan bisa mengurangi kerumitan yang ada sebelumnya. Memang ada potensi antrian dan kendala jarak, tapi jika pengecer bisa dijalankan dengan pengawasan yang lebih ketat, masyarakat yang kesulitan membeli bisa tetap mendapatkan akses dengan harga yang wajar. Namun hasilan sistem ini juga sangat tergantung pada implementasinya. Jika distribusi dan pengawasan benar-benar dilakukan dengan baik, maka ini bisa mempermudah masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, tanpa harus melewati proses yang berbelit. Pesan untuk pemerintah itu sendiri Jam, lebih bijak dan lebih mempertimbangkan banyak aspek dulu lah sebelum menentukan kebijakan-kebijakan gitu kan. Harus banyak dipertimbangkan masyarakat-masyarakat bawah kalau itu berkaitan langsung gitu kan, karena sulit kalau misalkan kita hanya diam di atas gitu kan untuk bisa merasakan seperti apa yang di bawah, itu tuh sulit Jam. Makanya kita harus benar-benar mempertimbangkan, mereka harus benar-benar mempertimbangkan yang ada di bawah ini dampaknya seperti apa dan akan jadi seperti apa. Nah kenapa mungkin Pak Prabowo dia mengubah langsung sistem ini yang baru aja diterapkan atau mungkin baru dicoba ya Jam, itu terbukti kalau misalkan sistem seperti itu rumit dan mungkin tidak efisien gitu kan, banyak faktor, justru lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Nah itu mungkin terbukti, makanya Pak Prabowo dia minta langsung untuk dirubah. Nah, ada baiknya pahami dulu apa yang terjadi dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi. Nah, dan kalau misalkan udah nih ditetapkan, maka sosialisasinya harus jelas gitu kan, antisipasinya juga harus jelas. Nah, jangan asal ini kayak gini nih, tetapkan, udah jangan cari apa namanya ini kelebihannya ini, jangan dicari kelebihannya aja. Kelebihan dan kekurangan itu harus diimbangkan. Nah, barulah di situ bisa apa namanya aturan tersebut diterapkan. Itu saran sedikit dari saya Jam sebelum kita mengakhiri perbincangan ini. Seperti yang saya bilang tadi Jam, kita nggak usah lama-lama karena apa namanya kita masih harus menyelesaikan beberapa podcast lainnya. Oke, siap teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast kali ini. Jangan lupa datang lagi besok untuk apa namanya nyimak perbincangan kita berdua. Seperti biasa, sebelum saya pamit, saya minta dukungan kalian. Ketik aja nih, komen aja nih, pasti bisa buat kalian yang pengen dukung kita menyelesaikan misi posting 10 video per hari atau upload 10 video podcast per hari. Karena si Jam itu cukup rumit dan sangat susah dilakukan. Nah, dukungan kalian akan mempermudah itu semua. Dan buat kalian yang punya topik atau pembahasan yang bisa kita bahas, silahkan komen aja. Siapa tahu kalau misalkan memang menarik, kita akan coba bahas itu sama si Jam. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Saya dari sana, Dr. Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam.